Halo semuanya, selamat datang di podcast PHP Indonesia untuk 8 Januari 2024. Kita mulai lagi season baru di tahun ini, episode pertama di tahun 2024. Dan tidak lupa selamat tahun baru, semoga tahun ini kita mendapat keberkahan yang bertambah-tambah ya kan? Untuk berita minggu ini kita akan membahas tentang Laravel 10.39 yang dirilis tanggal 28 Desember 2023. Jadi pengguna Laravel 10 monggo untuk mengupgrade versi Laravel 10 yang ada di mesin masing-masing ya, dimana Laravel 10.39 ini menghadirkan beberapa fitur kecil-kecil seperti round robin mailer, dynamics max trace di QJob dan lain-lainnya. Kita bisa baca lebih lengkap di laravelnews.com. Sana sudah tercantum apa saja itu round robin mailer. Jadi round robin mailer ini kita bisa membuat load balancing, proses pengiriman email ya, dan mengatasi tingkat failover yang tinggi ketika kita menggunakan driver mail dari Laravel itu. Nah, fitur ini sebenarnya sudah ada di Symfony, jadi dipinjam pakai di Laravel. Monggo silahkan mau dicoba-coba. Di sana sudah ada contohnya ya, contoh penggunaan round robin di konfigurasi mail. Kemudian ada dynamic max trace saat kita melakukan QJob. Jadi kita bisa mengeset maksimum percobaan atau mencoba perintah yang ada di queue Laravel yang kita pakai begitu. Kita bisa mengeset sekarang maksimal, misalnya di sini dicontohkan adalah 3 kali. Bisa kita set maksimal 3 kali. Tentunya cukup banyak, jadi yang di Laravel versi 10.39. Jadi silahkan Composer update untuk menikmati package Laravel 10.39 ini. Kemudian berita kedua datang dari Symfony di tanggal 30 Desember 2023 yang lalu. Symfony versi 7.0.2 dirilis, ya, diumumkan oleh Om Fabien Potensier ya, dimana cukup banyak sekali bug-bug yang diperbaiki di Symfony kali ini. Dan sebagai salah satu rilis minor yang ada di Symfony 7, cukup banyak sekali yang diperbaiki. Di antara adalah rate limiter, ada modul rate limiter, kemudian case serializer, ada bug juga di HTTP kernel, kemudian bug di .env dan lain-lainnya. Dan kemungkinan ini juga akan berdampak nanti di framework yang menggunakan komponen-komponen dari Symfony. Ditunggu saja update-update-nya. Kemudian berita selanjutnya datang dari WordPress ya. Kita akan mulai merekap di Desember tahun 2023 yang lalu. Itu WordPress mengadakan event di Madrid di Spain ya. Jadi yang silahkan bagi yang belum menonton keynote dari Om Matt Mullenweg, bisa ditonton di wordpress.org, di mana pada saat itu juga diungkapkan tentang roadmap WordPress versi 6.5 yang akan direncanakan dirilis tanggal 26 Maret tahun 2024 nanti ya, dimana fokus dari WordPress 6.5 ini nanti tentang font library dan appearance tool di Classic Themes. Jadi cukup banyak, silahkan ditunggu saja. Bagi yang ingin mencoba WordPress 6.5 bisa menggunakan beta version atau nightly build dari WordPress. Kemudian di sisi Gutenberg plugin sudah mencapai versi 17.3 ya,
dan ada juga podcast tentang interconnected web di WordPress Podcast. Silahkan bagi yang tertarik untuk mendengarkan, bisa didengarkan. Nah, untuk event terdekat yang bagi antusias pengguna WordPress, yang paling dekat di Asia itu ada WordCamp Asia yang sudah membuka Open Contributor Day, dan konferensinya akan digelar di Taipei di Cina, Taiwan, tanggal 7 sampai 9 Maret 2024 ya, yang paling dekat itu. Kemudian ada WordPress Web Challenge yang akan dilaksanakan tanggal 27 Januari 2024 nanti, yang diadakan ya, WordPress Web Challenge Next Weekend Jakarta tanggal 27 Januari 2024, diadakan oleh komunitas WordPress Jakarta. Event ini akan terbuka bagi siapapun, baik profesional ataupun yang masih awam di industri website dan teknologi. Jadi bisa join sebagai partisipan dan join sebagai visitor ya. Apa saja yang nanti ada di kegiatan ini, diantaranya adalah kegiatan website challenge dan presentation, kemudian website showcase, mini workshop, panel discussion, sponsor exhibition, quiz dan giveaway. Sudah ada beberapa sponsor yang sudah menggunakan yang sudah mensupport ini, jadi silahkan bagi yang ingin mensupport kegiatan ini bisa masuk ke events.wordpress.org/Jakarta atau dicari saja Next Gen Jakarta 2024 ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke segmen tutorial. Di sini kita rekap dulu, ada 90 tutorial Laravel package dan resource yang dirangkum oleh Laravel News di tahun 2023. Di antaranya di Januari itu ada tutorial tentang bagaimana cara menggunakan OpenAI di Laravel, kemudian penambahan fitur dark mode di Laravel Breeze, kemudian dirilisnya Inertia versi 1 ya. Kemudian di Februari itu yang paling besar adalah dirilisnya Laravel 10, kemudian dirilisnya juga Laravel Pennon ya. Ada Saloon versi 2 dan lain-lain. Kemudian bisa bergeser di Oktober, mungkin ada desain dan wajah baru dari Laravel News. Kemudian Bold SQL itu dirilis juga di November, di Oktober ya. Kemudian di Desember kemarin Tailwind CSS versi 3.4 resmi dimasukkan ke Laravel. Jadi silahkan bagi yang ingin membaca 90 tutorial Laravel package dan resource yang ditulis di Laravel News sepanjang tahun 2023 bisa dibaca, linknya ada di halaman deskripsi. Kemudian tutorial kedua tentang 10 tips penggunaan Eloquent sebagai ORM ya, secara efisien di Laravel itu seperti apa. Jadi ada 10 tips. Tutorial berikutnya tentang adapter design pattern ya, jadi ditulis oleh Om Erlan Mukhaset tanggal 4 Januari yang lalu, dan kita akan membahas tentang bagaimana membuat atau mendesain adapter pattern secara lebih jelas dengan contoh dari API seperti Shopify, BigCommerce, WooCommerce, dan PrestaShop. Jadi di sana juga sudah dijelaskan bagaimana klien akan mengambil data dan kita akan mendesain sebuah adapter ya. Silahkan diikuti, linknya ada di kolom deskripsi. Kemudian tutorial selanjutnya ada Sublime Text Setup
2024, ditulis oleh Om Paulo Redmond. Jadi bagi pengguna Sublime Text bisa mengikuti pengalaman atau cerita dari Om Paul tentang tema, kemudian font ya, plugin, snippet, dan lain-lain yang digunakan Om Paul, salah satu editor dari Laravel News. Linknya ada di deskripsi atau bisa langsung baca di laravelnews.com. Dan package minggu ini yang bisa kita gunakan adalah Google Translate Bundle. Google Translate Bundle, meskipun 11 tahun yang lalu, tapi masih sangat mumpuni untuk digunakan. Oke, segitu saja podcast PHP Indonesia untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.